Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berbahagialah mereka yang memiliki kedekatan dengan Al-Quran, memiliki pemahaman terhadap Al-Quran, dan tentu saja alangkah baiknya jika paham, mengerti, dan juga hafal Al-Quran. Orang-orang yang hafal Al-Quran tentu saja memiliki posisi khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu saja dia menjadi orang yang hafidz, yang maknanya adalah penjaga atau penghafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa Al-Quran itu akan tetap terjaga. Tentu saja salah satu yang menjaganya adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tertanam dalam pikirannya, tertanam dalam hati dan nuraninya. Dan tatkala banyak penghafal Al-Quran, maka Al-Quran tidak mungkin untuk bisa diubah, bisa diganti, bisa diselewengkan. Bahkan harfan-harfan, huruf per huruf tidak mungkin, karena teksnya terjaga dengan cukup baik di benak para penghafalnya. Itulah yang Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, ya Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sungguhnya kami akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjaga Al-Quran juga adalah Allah jadikan para hufad, para penghafal Al-Quran. Menghafal Quran tentu saja bukan perkara gampang, bukan perkara mudah, bukan perkara sehari dua hari. Menghafal Quran perlu setahun, perlu 2 tahun, perlu 3 tahun, agar dia betul-betul Al-Quran itu melekat, atau disebut malakah, ya. Artinya seorang hafal Quran itu dengan mudah dia dibacakan satu surat tertentu atau mungkin satu ayat tertentu, dia bisa melanjutkan ayat itu karena telah melekat, telah nempel, telah telah berchemistry dengan pikirannya dan dengan hatinya, dalam hafalan-hafalan yang kuat dalam jiwanya. Menghafal Quran juga membutuhkan ketenangan, membutuhkan ketidakgaduhan, membutuhkan ketidakbisingan, membutuhkan suasana tenang, karena Al-Quran juga adalah ayat-ayat memberikan ketenangan, bukan ayat-ayat yang memberikan kebisingan. Maka tatkala ada suasana yang membisingkan atau suasana yang menggaduhkan seorang penghafal Al-Quran, mereka mungkin tidak suka terhadap suasana yang membisingkan itu, tidak suka terhadap kegaduhan yang dalam anggapan mereka atau dalam faktanya seringkali menjadikan hafalannya menjadi berkurang, hafalannya menjadi tereduksi, kemudian setelah itu mungkin akan sulit menghafal lagi, karena antara kegaduhan suasana itu memang seringkali membuat penghafal Quran itu terganggu, ya. Misalnya musik yang dardir-dur, kemudian sehingga sang penghafal itu kemasukan sesuatu yang mungkin tidak dibutuhkan, ya, pada saat itu. Bahkan mungkin bukan hanya tidak dibutuhkan, dianggap sebagai sesuatu yang kalau saya mungkin rada tajam itu menyebut meracuni suasana batinnya. Sehingga mereka menghindari agar tidak
tidak mencederai lah, tidak melukai suasana batin yang mereka miliki, maka mereka seringkali menghindar dari kegaduhan-kegaduhan yang sangat duniawi ya, agar tidak bercampur dengan orientasi akhirat mereka pada saat mereka membaca Al-Quran. Jadi apa yang terjadi misalnya pada belakangan ini, yang kemudian ada anak menutup telinganya pada saat divaksinasi, dan anak-anak itu adalah anak penghafal Quran, itu sebenarnya sangat wajar dan bukan sesuatu yang dibikin-bikin, bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan karena dia ekstrim terhadap musik, bukan pula karena dia radikal karena menghafal Al-Quran, bukan. Tapi dia mensuasanakan batinnya, mereka menjadikan suasana batinnya lebih cemerlang, lebih baik, tidak ada suasana bising dan gaduh dalam hatinya, tidak supply-nya harus memang supply yang diperlukan dan dibutuhkan, sehingga dia menjadi imun ya tatkala dia melakukan proteksi terhadap hal-hal yang memang tidak dibutuhkan oleh jiwanya, tidak dibutuhkan oleh pikirannya pada saat itu. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, sungguh berbahagialah tatkala kita bisa menjadikan anak-anak kita sebagai penghafal Al-Quran, tentu saja juga pengamal Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Kalau kita cermati, malah Al-Quran itu memberikan keterangan jiwa, syifa, kemudian hidayah, arahan, guideline, petunjuk bagi semua orang, bukan hanya kaum muslimin tetapi juga orang-orang di luar Islam. Mereka bisa mengambil petunjuk Al-Quran tentang kejujuran, tentang kebaikan, tentang toleransi, tentang berbuat baik pada orang lain, tentang berbuat baik pada tangga, berbuat baik pada orang tua, interaksi antar manusia, kesetaraan, kesamaan, dan seterusnya. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, bangsa kita membutuhkan kesadaran tentang pentingnya keberagaman dan pentingnya keanekaan yang ada di bangsa ini ya. Jadi jangan sampai kita tercabik-cabik oleh sesuatu yang sebenarnya khazanah kita, tapi kita tidak mengerti bahwa khazanah itu merupakan kekayaan yang pantas diapresiasi oleh kita sendiri, oleh bangsa yang berpikir jernih, berpikir baik tentang khazanah. Salah satu khazanah itu adalah anak-anak penghafal Quran itu, yang membuat mereka kuat secara moral, membuat mereka kuat secara akidah, membuat mereka kuat secara keislaman, membuat mereka kuat secara interaksi sosialnya, juga dalam hal-hal kebudaya, yang tentu saja kita berharap bahwa Al-Quran yang mereka baca, yang mereka hafal itu betul-betul mengaliri, saya sebut mengaliri nafas kehidupan mereka, mengaliri syaraf-syaraf kehidupan mereka, mengaliri tindakan-tindakan mereka, yang kemudian menjadikan bangsa ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dari bacaan-bacaan Al-Quran yang mereka baca, dari pemahaman mereka, dari pemaknaan mereka terhadap Al-Quran, yang memang betul-betul adalah hidayah pada seluruh umat manusia. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, keragaman kita dan kebinekaan kita harus kita jaga, dan kita menghargai keberagaman, menghargai keanekaan yang ada di tengah-tengah bangsa ini. Kita hidup koeksisten ya, kita hidup bersama-sama tanpa saling menegasikan, tanpa saling merendahkan, tanpa saling mencurigai, tanpa saling mengawas-awasi, tanpa saling menistakan, tanpa saling membuli dan seterusnya.
bangsa ini sangat cukup cerdas untuk melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat bangsanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air. Alhamdulillah wa syukurillah, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Berbahagialah mereka yang memiliki kedekatan dengan Al-Quran, memiliki pemahaman terhadap Al-Quran, dan tentu saja alangkah baiknya jika paham, mengerti, dan juga hafal Al-Quran. Orang-orang hafal Al-Quran tentu saja memiliki posisi khusus di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tentu saja dia menjadi orang yang hafidh, yang maknanya adalah penjaga atau penghafal. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jaminan bahwa Al-Quran itu akan tetap terjaga. Tentu saja salah satu yang menjaganya adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, sehingga Al-Quran itu tertanam dalam pikirannya, tertanam dalam hati dan nuraninya. Dan tatkala banyak penghafal Al-Quran, maka Al-Quran tidak mungkin untuk bisa diubah, bisa diganti, bisa diselewengkan. Bahkan harfan-harfan, huruf per huruf tidak mungkin, karena teksnya terjaga dengan cukup baik di benak para penghafalnya. Itulah yang Allah sebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Sungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafidun, dan sungguhnya kami akan menjaganya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang menjaga Al-Quran juga adalah Allah jadikan para hufad, para penghafal Al-Quran. Menghafal Quran tentu saja bukan perkara gampang, bukan perkara mudah, bukan perkara sehari dua hari. Menghafal Quran perlu setahun, perlu 2 tahun, perlu 3 tahun, agar dia betul-betul Al-Quran itu melekat atau disebut malakah ya. Artinya seorang hafal Quran itu dengan mudah dia dibacakan satu surat tertentu atau mungkin satu ayat tertentu, dia bisa melanjutkan ayat itu karena telah melekat, telah nempel, telah telah berchemistry dengan pikirannya dan dengan hatinya dalam hafalan-hafalan yang kuat dalam jiwanya. Menghafal Quran juga membutuhkan ketenangan, membutuhkan ketidakgaduhan, membutuhkan ketidakbisingan, membutuhkan suasana tenang, karena Al-Quran juga adalah ayat-ayat memberikan ketenangan, bukan ayat-ayat yang memberikan kebisingan. Maka tatkala ada suasana yang membisingkan atau suasana yang menggaduhkan seorang penghafal Al-Quran, mereka mungkin tidak suka terhadap suasana yang membisingkan itu, tidak suka terhadap kegaduhan yang dalam anggapan mereka atau dalam faktanya seringkali menjadikan hafalannya menjadi berkurang, hafalannya menjadi tereduksi, kemudian setelah itu mungkin akan sulit menghafal lagi, karena antara kegaduhan suasana itu memang seringkali membuat penghafal Quran terganggu ya. Misalnya musik yang dardir-dur, kemudian sehingga sang penghafal itu
kemasukan sesuatu yang mungkin tidak dibutuhkan ya pada saat itu. Bahkan mungkin bukan hanya tidak dibutuhkan, dianggap sebagai sesuatu yang kalau saya mungkin rada tajam itu menyebut meracuni suasana batinnya. Sehingga mereka menghindari agar tidak mencederai lah, tidak melukai suasana batin yang mereka miliki, maka mereka seringkali menghindar dari kegaduhan-kegaduhan yang sangat duniawi ya, agar tidak bercampur dengan orientasi akhirat mereka pada saat mereka membaca Al-Quran. Jadi apa yang terjadi misalnya pada belakangan ini, yang kemudian ada anak menutup telinganya pada saat divaksinasi, dan anak-anak itu adalah anak penghafal Quran, itu sebenarnya sangat wajar dan bukan sesuatu yang dibikin-bikin, bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan karena dia ekstrim terhadap musik, bukan pula karena dia radikal karena menghafal Al-Quran, bukan. Tapi dia mensuasanakan batinnya, mereka menjadikan suasana batinnya lebih cemerlang, lebih baik, tidak ada suasana bising dan gaduh dalam hatinya, tidak supply-nya harus memang supply yang diperlukan dan dibutuhkan, sehingga dia menjadi imun ya tatkala dia melakukan proteksi terhadap hal-hal yang memang tidak dibutuhkan oleh jiwanya, tidak dibutuhkan oleh pikirannya pada saat itu. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, sungguh berbahagialah tatkala kita bisa menjadikan anak-anak kita sebagai penghafal Al-Quran, tentu saja juga pengamal Al-Quran dan pengajar Al-Quran. Kalau kita cermati, malah Al-Quran itu memberikan keterangan jiwa, syifa, kemudian hidayah, arahan, guideline, petunjuk bagi semua orang, bukan hanya kaum muslimin tetapi juga orang-orang di luar Islam. Mereka bisa mengambil petunjuk Al-Quran tentang kejujuran, tentang kebaikan, tentang toleransi, tentang berbuat baik pada orang lain, tentang berbuat baik pada tangga, berbuat baik pada orang tua, interaksi antar manusia, kesetaraan, kesamaan, dan seterusnya. Pemirsa kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, dan saudara-saudara sekalian sebangsa dan setanah air, bangsa kita membutuhkan kesadaran tentang pentingnya keberagaman dan pentingnya keanekaan yang ada di bangsa ini ya. Jadi jangan sampai kita tercabik-cabik oleh sesuatu yang sebenarnya khazanah kita, tapi kita tidak mengerti bahwa khazanah itu merupakan kekayaan yang pantas diapresiasi oleh kita sendiri, oleh bangsa yang berpikir jernih, berpikir baik tentang khazanah. Salah satu khazanah itu adalah anak-anak penghafal Quran itu, yang membuat mereka kuat secara moral, membuat mereka kuat secara akidah, membuat mereka kuat secara keislaman, membuat mereka kuat secara interaksi sosialnya, juga dalam hal-hal kebudaya, yang tentu saja kita berharap bahwa Al-Quran yang mereka baca, yang mereka hafal itu betul-betul mengaliri, saya sebut mengaliri nafas kehidupan mereka, mengaliri syaraf-syaraf kehidupan mereka, mengaliri tindakan-tindakan mereka, yang kemudian menjadikan bangsa ini baldatun thayyibatun rabbun ghafur, dari bacaan-bacaan Al-Quran yang mereka baca, dari pemahaman mereka, dari pemaknaan mereka terhadap Al-Quran, yang memang betul-betul adalah hidayah pada seluruh umat manusia. Pemirsa kaum muslimin yang berbahagia, keragaman kita dan kebinekaan kita harus kita jaga, dan kita menghargai keberagaman, menghargai keanekaan yang ada di tengah-tengah bangsa ini.
kita hidup koeksisten ya, kita hidup bersama-sama tanpa saling menegasikan, tanpa saling merendahkan, tanpa saling mencurigai, tanpa saling mengawas-awasi, tanpa saling menistakan, tanpa saling membuli dan seterusnya. Bangsa ini sangat cukup cerdas untuk melakukan tindakan-tindakan yang merendahkan martabat bangsanya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.